Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia dan Alhamdulillahirrahmanirrahim sudah banyak pertanyaan yang masuk yang kepada kita ya. Dan sudah kita pilihkan, insya Allah ini merupakan pertanyaan yang terbaik yang kita pilihkan dan mewakili pertanyaan pemirsa di rumah. Dan untuk yang pertama mohon kesediaannya guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Kiai Haji Fikri Haikal MZ, dan ini dia pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisrina. Saya ingin bertanya, kalau kita ikut berziarah lalu kita memanjatkan doa di sana, apakah itu termasuk percaya pada tahayul atau bukan ya Pak Ustadz? Mohon dijelaskan. Terima kasih. Masya Allah, terima kasih Istina ya. Terima kasih, baik ya, silakan. Baik, pertanyaan dari Mbak Nisrina tentang ziarah kubur. Bagaimana itu termasuk tahayul yang notabene syirik atau tidak? Dahulu di awal-awal periode Islam memang Nabi pernah melarang untuk ziarah kubur. Kenapa? Karena dikhawatirkan tauhid, akidah, keimanannya bisa goyah. Iman dulu yang ditanamkan, akidah dulu yang digodok. Kalau itu sudah matang, maka kemudian Nabi malah menganjurkan untuk ziarah kubur. Nah, permasalahannya itu tahayul atau tidak, musyrik atau enggak. Begini, ziarah kubur dengan mendoakan orang-orang soleh yang kita ziarahi, kita meyakini wasilah kebaikan dari almarhum. Maka itu selama mengandung nilai-nilai doa, mendoakan kepada si mayit itu merupakan ibadah. Pahala buat mayit dan ibadah tentu pahala juga buat kita. Yang tidak boleh adalah minta karuhun kepada yang sudah mati. Itu masuk kategori syirik. Itu yang nggak boleh. Jadi misalnya menganggap bahwa yang meninggal ini perlu diziarahi karena supaya ketularan ilmu kadikjayaannya, meminta kepada si mayit. Wong bagaimana dia mau menularkan kedikjayaannya? Wong ini lagi disiksa juga di dalam kubur, nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi berziarah kita mendoakan agar si mayit ini apa yang kita baca sampai kepada almarhum mendapat kelapangan, dengan wasilah itulah kita juga mendapat keberkahan. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, terima kasih guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita masuk ke dalam pertanyaan yang kedua. Mohon kesediaannya Ustadz Azhari Nasution. Di sini Masya Allah ya, Ali bacain. Di sini dia nggak mau ngasih tahu namanya katanya ya. Kita sebut aja hamba Allah ya. Saya punya saudara yang gemar pergi ke orang-orang pintar untuk menanyakan nomor keberuntungan dan pasang togel. Oh, masih ada ya togel itu ya, Masya Allah ya. Ya, dengan cara apa ya saya bisa menyadarkan saudara saya tersebut? Silahkan Ustaz. Iya. Bismillahirrahmanirrahim, bagus pertanyaannya. Jadi motivasinya biar menang togel, akhirnya datang ke orang pintar. Waduh, ini case-nya kompleks ini ya. Yang pertama tadi orang pintar, siapa yang kasih predikat orang pintar itu juga? Datang ke orang pintar berarti yang datang tidak lebih pintar kan? Kan bahaya ini. Terus togel juga itu kan termasuk mengundi nasib ya. Yang pertama, man ata'arrafan fasa'alahu an syai' lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah. Jadi yang datang ke dukun, kata Nabi SAW, 40 malam sholatnya nggak diterima. Apalagi untuk sesuatu yang juga nggak dibenarkan, untuk main togel atau judi, ini kan nggak dibenarkan ya. Jadi gimana cara menasehatinya ya, kasih tahu bahwa agama melarang ini, ya toh, agama melarang ini. Yang kedua, untuk apa minta sama orang yang kamu anggap pinter itu? Toh sebenarnya dia juga nggak tahu gitu. Ada ayat yang tadi kita baca, ada manusia yang kerja sama jin, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dia
kerjasama sama jin untuk mencuri dengar berita dari langit supaya membuat ramalan-ramalan dan prediksi buat orang. Yang benar cuman seperberapa, malah yang minta bantuan jin itu fazaduhum rohaqa, makin tersesat. Salah address kan jadinya. Makanya kita diajarkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini menarik, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami meminta. Betapapun hebatnya ibadah kita kalau mintanya bukan kepada Allah, seperti Kiai Fikri sampaikan tadi, ini juga nggak benar. Maka iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in itu. Kita kasih tahu dia bahwa minta itu bukan sama selain Allah, mintalah sama Allah. Tadi ayat sudah dibacakan Ustaz Sam. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, ahadiyah, as-samadiyah. Allah tempat bergantung, bersandar, meminta. Kalau kita minta sama seseorang, seseorangnya hilang, hilanglah apa yang kita mau. Kalau kita bergantung kepada sesuatu, sesuatunya jatuh, jatuhlah kita. Kalau kita meminta bergantung kepada Allah, Allah kekal. Dan kita pun bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Mintalah kepada yang kekal siapa? Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Itu mungkin yang bisa kita berikan ya. Iya, kasih. Baik, kalaupun dia pinter artinya dia pasang sendiri aja, ngapain ngasih tahu ke orang juga ya pastinya. Ya Allah. Benar itu. Iya ya. Baik, dan pertanyaan yang selanjutnya mohon kesediaannya Ustadz Syam, ini dari Dimas Anggara ya, @Dimas Anggara. Ustadz, ayah saya seorang mu'alaf, alhamdulillah ya. Dan bacaan surat yang beliau hafal hanya surat An-Nas, Al-Fatihah dan Al-Ikhlas dalam melakukan sholatnya. Apakah tidak apa-apa? Apa harus menghafal surat yang lain? Katanya. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan pertama, apakah tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa karena yang termasuk rukun sholat itu cuma Al-Fatihahnya. Kalau masalah bacaan. Bahkan ada seseorang datang kepada baginda Nabi. Saya nggak tahu apapun Al-Fatihah. Nggak tahu ya Rasulullah. Maka baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Zikir di dalam berdirinya. Kalau memang dia benar-benar tidak tahu sama sekali. Solusinya apa? Maka Anda imamilah Bapak. Kalau sekarang lagi masa mungkin belum semua masjid dibuka, paling enak sebenarnya itu ikut jadi makmum, ikut berjamaah ke masjid. Ini sebagai solusi. Kita nggak usah, kita ngikutin imam aja udah. Selesai imam baca Al-Fatihah, selesai kita takmin, amin. Langsunglah kita baca Al-Fatihah, setelah itu diam. Atau mengikuti bacaan imam, atau meresapi bacaan imam, selesai urusan. Jadi makmum itu gampang banget, Masya Allah. Tapi karena masjid belum semuanya dibuka, mungkin kalau masjid dekat rumahnya belum dibuka, maka Anda bisa mengimami yang namanya Bapak tadi, sambil menuntunnya. Bukankah Rasulullah SAW itu di Ka'bah itu ada setelah Hajar Aswad, pintu Ka'bah, ada sedikit di bawah lantai itu bekas emas. Ya, dikasih tanda di situ kayak berbeda warna, agak keemasan warna lantainya di situ, bagian daripada Ka'bah. Itu adalah tapak kakinya Jibril ketika membimbing Rasulullah untuk sholat. Nah, yang kedua, ketika Rasulullah SAW mau berangkat untuk Mi'raj, ketika sampai di Masjidil Aqsa, di Dome of the Rock, dan di bawah itu ada tempat sholatnya Rasulullah, dan Jibril di sampingnya membantu atau membimbingnya bagaimana caranya jadi imam, karena dia mengimami seluruh para anbiya pada saat itu. Maka boleh ketika Bapak sholat, Anda membimbingnya di depan kalau memang lagi tidak sholat berjamaah. Jadi disebut tidak apa-apa. Apakah harus menambah hafalan? Harus. Iya, Masya Allah. Terima kasih Ustaz Syam. Dan terima kasih juga untuk pemirsa di rumah yang sudah mengirimkan pertanyaannya. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi bersama guru-guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.